Kali ini kita akan belajar tentang Google Classroom, di mana pada saat ini banyak guru-guru yang menerapkan tentang Google Classroom ini. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Classroom ini dalam bentuk pembelajaran? Nah, yang pertama kita buka dulu google.com seperti ini. Kemudian pada bagian kanan itu ada titik 9 seperti ini. Kita klik ini, kemudian kita cari Google Classroom seperti gambar icon seperti ini. Setelah kemudian kita klik, maka akan tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan pertama dari Google Classroom. Nah, di dalam Google Classroom ini pada bagian kanan atasnya itu ada tombol plus seperti ini. Kita akan membuat kelas baru. Caranya adalah dengan mengklik. Di sini ada dua pilihan, join class, kemudian create class. Join class ini diperuntukkan untuk siswa yang akan bergabung di dalam kelas kita. Kemudian create class itu bertujuan untuk membuat suatu kelas. Kita akan langsung saja membuat satu kelas dengan mencentang agreement ini. Kemudian kita klik continue. Nah, di sini ada class name. Ini disyaratkan, jadi ini adalah suatu ketentuan yang wajib untuk diisi. Misalnya kelas yang kita buat di sini adalah master kelas matematika 8. Jadi kemudian di section ini kita isi guru pengajarnya. Kemudian subjek ini karena kita membuat kelas master, jadi subjeknya boleh diisi boleh enggak. Kemudian room ini adalah ruangan, jadi tidak usah diisi. Kemudian kita buat. Kenapa kita membuat kelas master ini? Dengan tujuan ketika kita membuat kelas yang lebih spesifik, yaitu kelas 8A, 8B sesuai dengan paralelnya, itu kita bisa mendistribusikan materi itu dengan mudah. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ketika kita memasukkan materi di dalam kelas master, artinya di dalam kelas ini tidak ada siswa yang mengerjakannya. Dengan kata lain, di dalam kelas master ini hanya berupa materi saja tanpa adanya siswa ataupun murid-murid yang bergabung di dalam kelas ini. Nah, ini merupakan suatu kelas kelas dummy yang kita buat, dengan isinya itu hanya berupa tugas, materi, diskusi, dan juga tes-tes yang akan kita berikan kepada siswa pada kelas yang lebih spesifik. Nah, kenapa kita tidak membuat materi tersebut di dalam kelas paralel saja? Kalau kita membuat kelasnya itu materi di dalam kelas paralel, maka secara otomatis ketika kita memberikan kuis di kelas paralel, maka siswa akan mengerjakan kuis tersebut tanpa terjadwalkan. Jadi yang harusnya materi tersebut tidak kita berikan saat ini, tetapi karena kita membuatnya saat ini di kelas paralel, jadi tidak secara langsung akan dikerjakan oleh siswa. Namun jika kita membuatnya di dalam kelas master, maka ketika kita akan memberikan materi tersebut di kelas paralel, maka kita tinggal merepus materi tersebut, baru siswa bisa mengerjakan materi atau tes-tes yang harusnya dikerjakan pada saat itu. Nah, di sini adalah tampilan dari kelas master kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita bahas di sini. Nah, yang pertama, di bagian atas itu ada stream. Ini adalah forum. Jadi semua aktivitas di dalam kelas ini akan terekam di dalam forum ini, bagian beranda ini. Kemudian ada classwork. Ini adalah tempat kita untuk memberikan siswa berupa materi, tugas, diskusi, maupun tes-tes yang akan kita
berikan nanti distribusikan ke kelas paralel. Nah, di dalam classwork ini ada beberapa menu, yaitu assessment atau penugasan, quiz assessment yaitu berupa tes, nanti berupa tes uraian, objektif, bisa menjodohkan dan lain sebagainya. Kemudian question, ini adalah polling, jadi langsung kita berikan di dalam kelas apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, jadi kita bisa buatkan dalam bentuk question, polling. Kemudian material, itu adalah materi pembelajaran yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Kemudian reuse post atau gunakan post kembali, itu adalah menu di mana kita bisa menggunakan materi-materi yang sudah ada di kelas sebelumnya. Kemudian topik, ini kita wajibkan di dalam melakukan manajemen kelas, itu kita wajibkan untuk membuat suatu topik. Topik ini kita asumsikan sebagai bab. Jadi misalnya di dalam matematika itu ada 5 bab. Bab pertama adalah sistem bilangan, jadi kita tuliskan topiknya adalah sistem bilangan gitu, dan seterusnya. Jadi distribusi dari materi pembelajaran menggunakan Classroom ini akan tertata dengan rapi ketika kita menggunakan topik ini. Nah, kemudian di bagian berikutnya itu ada Google Calendar. Jadi kalau kita mengklik Google Calendar ini akan langsung dibawa kepada agenda seperti berikut. Nah, di sini ada pemberitahuan. Ketika kita mengklik ini, allow dan block, ketika kita mengizinkan notifikasi disampaikan oleh pihak Google ketika jadwal-jadwal ini sudah terpenuhi, misalnya tanggal 1 April ada ulangan, ada US, ujian sekolah, maka secara otomatis akan memberikan notifikasi kepada siswa ataupun kepada guru. Nah, di sini kita sesuaikan dengan jadwal kalender akademik. Kemudian kita tuliskan di sini sesuaikan dengan jam-jam di mana jadwal kita saat mengajar. Kapan kita mengajar di kelas 8A, 8B, dan seterusnya. Kita tutup ini karena akan dibahas pada bagian selanjutnya. Kemudian di berikutnya ada Class Drive Folder. Jadi materi juga bisa kita ambil dari Google Drive yang sudah kita siapkan. Jadi materi-materi dapat kita masukkan ke dalam sini. Jadi itu materi yang sudah ada di dalam folder Classroom. Jadi secara otomatis ketika kita membuat Google Classroom di dalam akun kita sebagai seorang guru, maka akan secara otomatis di My Drive itu ada folder yang bernama Classroom. Jadi seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke bagian people atau siswa. Nah, di sini ada pengajar atau gurunya. Kita juga bisa mengundang guru lain untuk berkolaborasi dengan kita dengan cara mengklik invite teacher. Kemudian kita ketikkan alamat email gurunya, kemudian kita invite. Kemudian guru yang kita undang akan mendapatkan notifikasi di dalam emailnya. Ketika dia mengklik email tersebut, maka secara otomatis yang awalnya guru tersebut di sini bertuliskan hanya draft, maka dia akan setelah memverifikasi akunnya, maka dia akan menjadi guru yang bisa mengedit ataupun mengkolaborasikan materi di dalam kelas kita. Kemudian di bawahnya ada student. Untuk menambahkan siswa ke dalam kelas ini, caranya ada dua. Yang pertama, kita bisa memasukkan email siswa atau nama siswa yang sudah tergabung di dalam database dari akun Google kita. Kemudian kita invite satu persatu atau secara kolektif kita invite. Akan tetapi cara ini kurang efektif, terkadang siswa lupa akan emailnya.
kemudian tidak ada undangan masuk ke dalam emailnya, dan lain sebagainya. Nah, cara yang berikutnya, cara yang kedua, kita bisa mengundang siswa masuk ke dalam kelas kita itu dengan cara membagikan kode kelas kita. Nah, di mana kita mendapatkan kode kelas ini? Kita balik ke forum ke depan. Nah, di sini ada kode kelas O6BMNJG. Nah, kode ini kita berikan kepada siswa. Bagaimana cara kita memberikannya kepada siswa, sedangkan misalnya kita berada pada jarak yang jauh dengan siswa, dengan kata lain tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan siswa. Jadi kita bisa memberikannya, kita kopikan alamat ini, kode ini, kemudian kita sharekan, kita bagikan melalui grup WhatsApp ataupun Line ataupun sosial media kita yang lainnya yang terhubung dengan grup kelas yang kita kelola. Nah, kemudian setelah siswa memasukkan kode ini di dalam classroom mereka, di mana mereka memasukkan kode ini, jadi kita siswa mencatat misalnya di dalam note atau kertas kecil, kemudian balik ke depan, kemudian kelas. Jadi di tampilan situs mereka, baik di smartphone maupun di laptop mereka akan melihat ada tanda tambah seperti ini, kemudian join kelas. Mereka akan masukkan kode kelasnya di sini, kemudian join. Nah, secara otomatis maka siswanya akan masuk ke database kelas kita di sini. Nah, kemudian ada grade. Di dalam grade ini akan secara otomatis muncul ketika tes-tes ataupun tugas-tugas yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, materi untuk di grade ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan membahas pengantar saja untuk membuat kelas di dalam classroom. Nah, berikutnya di dalam kelas ini juga ada pengaturan atau setting. Kita bisa lihat di pengaturan ini, kita klik. Ini adalah detail kelas kita. Kelas ini juga bisa kita berikan deskripsi di sini. Ini adalah kelas master. Kemudian pengaturan generalnya, kode kelasnya di sini ada O6 dan seterusnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana kode kelas ini bertujuan untuk memberikan hak akses kepada siswa untuk masuk ke dalam kelas kita. Nah, ketika jumlah siswa di dalam kelas kita itu sudah mencukupi atau sesuai dengan kenyataannya, misalnya jumlah kelas di 8A itu ada 30 orang. Jadi siswanya ke 30 orangnya sudah masuk, maka kelas ini secara manual kita harus kunci. Kenapa demikian? Karena menghindari kemungkinan jadi jumlah siswanya itu akan bertambah. Misalnya siswa lupa akan akunnya sehingga dia menggunakan akun yang berbeda, sehingga berpeluang untuk menjadi duplikat siswa. Yang awalnya siswanya 30 berubah menjadi 32 atau melebihi kapasitasnya. Sehingga untuk membatasi hal tersebut tidak terjadi, sehingga tugas guru selanjutnya adalah mereset dari kode kelas ini. Caranya adalah kita klik reset, maka kode kelas ini akan berubah. Nah, secara otomatis walaupun siswa kita menghafal kode tersebut di buku catatannya, dia berikutnya ketika mau masuk ke dalam kelas ini tidak akan bisa mengakses kelas ini, kecuali kita berikan informasi bahwa kode kelas yang baru adalah TNI P24B seperti ini. Nah, kemudian di bagian berikutnya ada stream. Nah, pada stream ini atau berupa
forum ini di bagian depan itu ada beberapa pilihan yang bisa ditampilkan di sini. Siswa dapat mempostingkan dan memberikan komentar. Siswa hanya dapat memberikan komentar. Hanya guru yang dapat memberikan komentar dan postingan. Nah, pada forum bagian depan, kita tidak usah memberikan hak akses kepada anak-anak untuk memberikan komentar atau mempostkan sesuatu. Mengapa demikian? Karena forum di depan itu kita buat menjadi serapi mungkin. Siswa akan melakukan diskusi ataupun mempostkan sesuatu itu di bagian diskusi kelas yang akan kita buat pada sesi-sesi berikutnya. Nah, pada bagian ini, jadi guru harus mengatur settingan only teacher can post or comment. Selanjutnya, class work on stream. Tugas kelas di dalam forum tadi ada beberapa pilihan di sini. Menunjukkan semua notifikasi yang diberikan oleh guru secara detail, atau yang berikutnya ada menunjukkan semua file-file atau dokumen-dokumen yang mungkin secara detail bisa ditampilkan di dalam forum tersebut, atau tidak usah ditampilkan apa-apa. Nah, menurut saya di kelas master ini kita hiddenkan notifikasi. Mengapa demikian? Supaya tidak usah terlalu ramai ada kata-kata di depan forumnya. Kita hiddenkan notifikasi. Akan tetapi pada bagian kelas yang lebih paralel itu kita berikan show attachment and detail. Kemudian pada tahapan berikutnya ada show delete item. Jadi pilihan-pilihan yang sudah terdelete itu ditunjukkan. Ini boleh diisi dan boleh juga tidak. Kemudian grading. Grade kalkulasi. Jadi di sini adalah di mana tampilan dari penilaian yang nanti kita akan berikan kepada siswa itu ada 3 pilihan. Apakah no overall grade, jadi semua nilai itu ditampilkan. Kemudian ada total point, jadi semua penilaiannya itu hanya poin akhirnya aja yang akan ditampilkan. Kemudian ada weighted by kategori, itu pembobotan yang kita berikan di dalam suatu kelas. Misalnya kita memberikan pembobotan seperti berikut. Tunjukkan show overall grade to student. Jadi kita isi, kita tambahkan maksud dari ini adalah jadi siswa dapat melihat perolehan dari nilai-nilai mereka. Kemudian add grade kategori, ini bisa kita tambahkan berapa persen kita memberikan UTS, berapa persen kita memberikan tugas-tugas, dan seterusnya. Tapi pada bagian ini kita tidak usah memberikan apa-apa. Kemudian di bagian overall grade calculation ini kita tidak usah tampilkan. Kemudian setelah kita melakukan pengaturan di sini, kita simpan. Pada bagian setting kita sudah melakukan settingan awal. Kemudian di sini ada tampilan tema dari kelas kita. Ini bisa kita ganti. Kalau misalnya kita memiliki foto berupa kop surat atau kop sekolah kita dengan logo-logo sekolah, ini bisa kita masukkan di sini. Kalau misalnya tidak memiliki, kita bisa menguploadnya atau memilih tema yang ada atau yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Nah, di sini ada banyak sekali karena ini berupa matematika, kita pilih Math and Science. Jadi kita misalnya bebas, kita pilih di sini. Kemudian kita select class theme. Maka secara otomatis tema dari kelas kita akan berubah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya Anda memiliki
sekolah. Jadi bisa ditambahkan di sini. Perlu diketahui ukuran dari tema ini adalah 800 kali 200 megapiksel. Nah, bagaimana cara mengatur tema ini nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya. Jadi pengenalan untuk pembuatan kelas master ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan membuat kelas paralel. Kita klik lagi garis 3. Nah, pada bagian ini kita akan membuat kelas paralel yang akan mendapat distribusi materi-materi dari kelas master. Caranya adalah klik tambah, kemudian create, centang agreement-nya, kemudian continue. Di sini kita buat kelas 8A matematika. Kemudian sectionnya, ini adalah nama gurunya. Subjeknya boleh diisi boleh enggak. Ini adalah matematika. Kemudian roomnya adalah kelas 8A. Kemudian kita buat dengan cara yang sama seperti tadi. Kita bisa memilih tema yang ada, kemudian men-settingnya, kemudian mengundang siswa untuk masuk ke dalam kelas ini dengan membagikan kode kelas ini, sehingga siswa akan masuk ke dalam kelompok database dari kelas 8A matematika. Dengan cara yang sama kita akan membuat kelas matematika untuk 8B. Bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita buat kelas lagi sama seperti sebelumnya, atau dengan cara mengcopy kelas yang sudah ada. Tinggal kita atur penamaan dari kelasnya. Misalnya kita buat kelas 8B, kelas 8B matematika, kemudian sectionnya guru, kemudian subjeknya atau mata pelajarannya, kemudian roomnya adalah kelas 8B. Kemudian kita buat. Selanjutnya dengan cara yang sama, manajemen yang kita lakukan di dalam kelas 8B ini adalah men-setting di tahapan awal sama seperti yang tadi kita lakukan. Setelah siswanya masuk semuanya, kita reset kelas kodenya, kemudian alirannya atau forumnya hanya guru yang dapat mempostingkan sesuatu. Kemudian classroomnya tunjukkan notifikasinya, kemudian penilaiannya boleh diisi, tinggal meng-add kategori, misal UTS berapa persen dan seterusnya. Kemudian tambahkan kelas, tambahkan anggota kelas, bagikan kodenya sehingga orang-orang atau siswa-siswa itu masuk ke dalam database kelas 8B. Nah, demikian penjelasan singkat di awal perjumpaan kita dalam penyusunan manajemen kelas di dalam Google Classroom. Sekian dan terima kasih.